Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang salat Id rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta dan dengan segala isinya. Maka dengan limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa terima kasih yang sangat mendalam, secara lahiriah maupun secara batiniah, bahwa hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan 10 April 2024 Miladiah, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari kemenangan yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, dengan keteladanan dan bimbingan kepada umat manusia, para pemimpin-pemimpin yang soleh, pembawa kabar berita, maka cahaya kebenaran itu sampai pada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut, termasuk kita semua di halaman MI Muhammadiyah Godong Wonosari. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita dengan memanjatkan syukur itu senantiasa merasa gembira atas jerih payah kita untuk memperoleh kemenangan pada syahrul Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Nabi dan para sahabat ketika meninggalkan Ramadan itu hampir semua menangis, sedih dan iba, karena tiada bulan semulia bulan suci Ramadan itu. Sehingga para sahabat sempat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, kenapa di penghujung Ramadan itu engkau sedih?
bukannya engkau seorang nabi dan rasul dan mestinya menyambut di penghujung bulan suci Ramadan, tepatnya 1 Syawal itu dengan bergembira. Apa jawab Nabi? Bukannya saya sedih, tapi raut muka saya, ekspresi kesedihan itu adalah bagian dari kebahagiaan. Tapi kesedihan yang terbersit itu adalah saya khawatir Ramadan ini menjadi penghujung bagi penutup usia, dan saya khawatir tidak bisa mendatangi lagi bulan yang penuh dengan kemuliaan semulia bulan suci Ramadan. Demikian sedihnya Nabi yang mestinya ia bergembira menyambut kemenangan bulan suci Ramadan. Itulah yang kemudian diekspresikan oleh para sahabat untuk berkomitmen bersama dalam solidaritas jamaah di bulan Syawal atau bulan yang diharapkan penuh dengan peningkatan amal kebaikan. Pada masa Khalifah Utsman, nama bulan Syawal ini digagas dan diharapkan seluruh umat Islam sadar akan dirinya bahwa bulan Syawal ini adalah bukan keberakhiran pada bulan suci Ramadan, tapi menjadi awal dan titik kulminasi kita untuk meningkatkan amal soleh kita setelah 1 bulan kita dalam bulan pendidikan bulan Ramadan. Maka dengan penuh keberkahan itu kita melewati bulan suci Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan sahrun mubarak," bahwa telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan itu yang disebut sebagai bulan penuh keberkahan. Itu termaktub dalam kata Ramadan. Beberapa ahli bahasa mendefinisikan bahwa kata Ramadan di ra yang pertama didefinisikan sebagai syahrul awal mubarak, bulan yang penuh dengan Ramadanu awalahu rahmah, dan mem yang kedua pada kata Ramadan itu wa ausatuhu maghfirah, dan huruf yang ketiga dot tanpa alif didefinisikan sebagai dhamanu lil jannah wa idkhum minan nar. Para ahli bahasa itu mencoba mengkompilasi pesan bahwa sedemikian mulianya bulan suci Ramadan itu penuh dengan kerahmatan, keberkahan dan pengampunan. Bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama setan itu pun dibelenggu. Maka secara logika bahwa di bulan suci Ramadan itu tidak ada perilaku setan kecuali manusia yang menyerupai diri dalam berperilaku untuk mengganti posisi setan itu. Maka sadarlah bahwa pesan Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan bulan suci Ramadan itu terbersit dalam kata itu. Sehingga diharapkan pada bulan Syawal ini masjid ramai seperti gambaran kegiatan amal yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Infak, zakat dan semua sedekah itu semakin meningkat syiarnya, semakin tinggi dibanding bulan suci Ramadan. Jamaah 5 waktu juga meningkat. Itulah simbolisasi bahwa kemenangan bulan suci Ramadan itu akan dibuktikan pada hari pertama 1 Syawal dan hari-hari berikutnya. Masyarakat muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Masyarakat muslimin sidang salat Id yang berbahagia, diperkirakan 62 juta pemudik memasuki Jawa Tengah
menjadi ranking tertinggi jumlah penduduk yang mudik di seluruh provinsi di Indonesia. Tentu kita menyambut gembira tentang tradisi mudik dalam setiap Lebaran atau Idul Fitri. Ada gambaran umum mengapa orang yang migrasi atau hijrah dari kampung halamannya itu harus melakukan mudik atau kembali ke kampung halaman. Ada tradisi Jawa bahwa mudik itu identik dengan silaturahim. Kemudian yang kedua, halal bihalal. Dan yang ketiga, tergambarkan dalam suasana mengenakan baju baru. Dan yang keempat, identik dengan THR dan angpau. Tradisi itu bukan tradisi yang tidak baik, tapi tradisi yang harus dikembangkan, yang menjadi kebudayaan masyarakat Muslim di Indonesia. Dulu masa Nabi, tradisi penduduk Madinah itu menjadi kiblat bagi percontohan masyarakat sekitar yang disebut sebagai Urful Madinah. Dalam kajian budaya masyarakat Islam di seluruh dunia, kebiasaan penduduk Madinah ini dipotret sebagai penduduk metropolis, penduduk yang memiliki budaya yang luhur, penduduk yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, penduduk yang senantiasa mengoptimalisasikan nilai-nilai ibadah atau huwa ma taqarruba ila Allah. Maka masyarul muslimin, sidang salat Id yang berbahagia, pesan Idul Fitri ini harus kita maknai dengan makna yang lebih mendalam, bahwa jutaan pemudik yang diperkirakan mencapai angka 193 juta jiwa dari 270 jumlah penduduk di Indonesia itu harus menjadi simbolisasi atau sinyal kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masrul muslimin, sidang salat Id yang berbahagia, maka Idul Fitri kali ini tentu sebagai seorang muslim kita senantiasa untuk berikhtiar, terus berikhtiar. Silaturahmi kita dari kota satu ke kota yang lain, dari kampung satu ke kampung yang lain, itu memberikan gambaran bahwa keadaan kita sedang baik-baik saja. Meski kalau kita cermati bahwa kondisi negeri ini tidak sedang baik-baik saja, tapi pastikan bahwa umat Islam, wabil khusus di Mangkang dan sekitarnya ini, kondisinya adalah kondisi yang baik. Umat yang satu, umat yang utama, dan kaum muslimin yang menjadi percontohan bagi masyarakat yang lain, sebagaimana dideskripsikan Nabi Muhammad SAW dalam tradisi masyarakat Madinah. Maka wujud syukur itu harus kita maknai juga bahwa para perantau yang mudik ke kampung halaman tidak saja mereka bersilaturahim, tapi bagaimana tradisi untuk saling minta maaf itu dimaknai untuk menanyakan, mengkonfirm terhadap keluarga kita yang masih hidup. Kita doakan bapak ibu kita yang mendahului kita, para alim, para asatid, para imam masjid, para guru ngaji dan seterusnya itu. Tapi kemudian yang harus kita muhasabah bersama adalah bagaimana silaturahmi atau halal bihalal kita kepada keluarga kita itu sudah pada tahapan bagaimana menduplikasi tradisi penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai imam tidak jarang untuk menanyakan kondisi jamaahnya. Tentu dalam dataran yang paling kecil dalam lingkup keluarga, maka silaturahmi kita
harus masuk pada wilayah bagaimana kabar saudara-saudara kita. Sampai detail ditanyakan bagaimana kondisi keseharian, bagaimana kondisi ibadahnya, bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana kondisi jamaah masjid yang memadati shaf, bagaimana kondisi ekonomi hariannya. Itu harus detail, sehingga mudik itu harus kita maknai lebih substansial, lebih mendalam, bahwa pesan-pesan Islam itu masuk bagaimana tatanan sosial masyarakat itu harus ditanggung bersama. Karena dalam Islam tidak ada karcis atau tiket ke surga sendirian, tapi semua harus berjamaah, seperti sebuah jamaah sholat gitu. Maka seorang imam pasti dan sering mengingatkan sawwu gitu. Sof atau barisan, tatalah barisanmu, rapatkan barisanmu. Maka Allah juga mengingatkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berjalan di jalan Allah, laksana sebuah barisan yang tersusun rapi, dan laksana sebuah bangunan yang konstruksinya menajam ke bumi dan kuat, seperti sebuah bangunan yang menjulang tinggi tapi pondasinya menajam ke bumi dan tidak terganggu meskipun gempa dalam skala yang besar. Artinya apa? Ditandaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 25. Kasyajaratin tayyibah tu'ti ukullaha sabitun wa kulla sabitun fil ar. Bagaimana Allah memberikan contoh atau tamsil tentang pohon yang baik, yang dahan akarnya itu menajam kuat ke bumi. Tu'ti ukullaha sabitun fil ar. Jadi manusia yang paripurna, manusia yang berhasil itu adalah yang punya pondasi keilmuan, pondasi keimanan, dan pondasi amal yang kuat menghujam ke bumi. Dia tidak akan goyah terhadap perilaku situasi sosial yang menghampirinya. Dia tidak terganggu karena punya keilmuan yang cukup, dan dia tidak terombang-ambing oleh situasi apapun. Jangankan uang, tapi keimanan yang kuat itu akan menajamkan dan memperkokoh pondasi kehidupan kita. Berikutnya, wa asluha fis sama, dan daun dan batangnya terus menghujam ke langit. Itulah deskripsi bahwa manusia yang sempurna, kata Allah dalam Quran surat Ibrahim 25, itu adalah dia perubahan waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan pergantian tahun itu semua berkembang menjadi ilmunya semakin tinggi, semakin kokoh kekuatan ekonomi pribadi dan keluarganya, dan amal solehnya semakin menumpuk. Wa asluha fis sama. Tu'ti ukullaha kullahainin bi'idni rabbiha. Dan yang ketiga, di setiap musim apapun, pohon yang baik itu adalah pohon yang tidak mengenal musim, baik itu hujan yang bisa merontokkan bunga, atau musim kering yang senantiasa bisa mematikan dahannya. Tapi manusia yang sempurna itu adalah tidak terkenal situasi apapun, dia memberikan buah, berkontribusi bagi dirinya, bagi keluarganya, dan masyarakatnya. Itulah yang kemudian kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah bukan manusia yang berhasil dengan kediriannya, tapi manusia yang memiliki kontribusi bagi dirinya, bagi keluarganya, dan masyarakat di sekelilingnya. Inilah pesan-pesan Allah dan pesan Nabi yang dikemas dalam The Prophet Messenger, atau pesan-pesan kenabian yang luhur yang harus kita implementasikan menjadi amal soleh kita dalam kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Maka berikutnya Allah juga menengarai dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu sekalian pada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Masyarakat muslimin, sidang salat Id yang berbahagia, manusia disarankan untuk mengetahui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Maka pada pagi hari ini kami selaku khatib berpesan bagi diri saya dan seluruh jamaah bahwa ayat-ayat qauliyah yang kita pelajari melalui teks atau melalui perantaraan guru-guru kita harus kita imbangi dengan pemahaman tentang ayat-ayat kauniyah. Manusia yang tidak bisa berbenah diri dan belajar dengan ayat-ayat kauniyah, maka akan diingatkan bukan oleh manusia lain, tapi bisa diingatkan oleh air dengan banjir yang berlimpah. Na'udzubillah min dzalik. Bisa diingatkan oleh tumbangnya pohon sehingga kita tidak bisa melintas jalan. Bisa diingatkan oleh api karena perangai api itu adalah membakar. Dan bisa diingatkan oleh angin, bagaimana kecepatan angin itu bisa menyapu semua isi dunia. Maka pada suatu saat Nabi pernah didekati oleh makhluk yang tidak dikenal, berpakaian serba putih, dan Nabi tidak mengenal siapa dia. Suatu saat ditanya oleh makhluk itu, "Wahai Muhammad, bukankah engkau seorang Nabi dan Rasul?" "Iya, saya Nabi dan Rasul Allah." "Bolehkah saya bertanya, sesungguhnya apa ciptaan Allah di dunia yang paling kuat dan merajai gagahnya dari ciptaan Allah yang lain?" Apa jawab Nabi? Ciptaan Allah yang paling perkasa dan menjadi simbolisasi bagi kemegahan ciptaan Allah yang lain, dialah adalah gunung. Kemudian makhluk itu menanyakan lagi, adakah ciptaan Allah yang bisa mengalahkan ciptaan Allah yang bernama gunung itu? Maka kemudian Nabi menjawab, ada, dan ciptaan Allah itu bernama besi. Besi itu bisa mengeruk gunung dan isinya, seperti Bapak Ibu ketika naik pesawat di atas Kalimantan dan Sulawesi, gunungnya tidak lagi menjulang tinggi ke langit, tapi menceruk ke bawah dan kelihatan hijau karena sudah menjadi danau. Kemudian makhluk itu menanyakan lagi, adakah makhluk ciptaan Allah itu yang bisa mengalahkan besi? Maka jawab Nabi, ada, dan makhluk Allah yang bisa mengalahkan besi itu adalah api. Kemudian makhluk itu perkiraan Nabi adalah seorang malaikat. Dia tersenyum. Mengapa kamu tersenyum? Kata Nabi, bolehkah saya melanjutkan pertanyaan lagi? Kata makhluk itu yang diperkirakan oleh Nabi bahwa makhluk itu bukan biasanya makhluk yang dia jumpai.
Adakah makhluk Allah yang bisa mengalahkan api, wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi menjawab, ada. Dan makhluk Allah itu bernama air. Adakah yang bisa mengalahkan air? Ada. Siapakah itu? Makhluk Allah yang bisa mengalahkan air itu adalah angin. Kemudian makhluk itu bertanya lagi, adakah yang terakhir? Makhluk ciptaan Allah di seluruh muka bumi ini yang bisa mengalahkan kecepatan angin. Apa jawab Nabi? Ada. Semua makhluk bisa terkalahkan oleh makhluk Allah yang bernama sedekah manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jadi sedekah manusia itu oleh ahli para mufassir mendefinisikan bahwa sedekah yang berasal dari kata sod, dal, dan qaf itu bermakna sidik atau asal kata benar. Maka kemudian orang yang membenarkan sesuatu amal yang baik itu oleh ahli bahasa disebut tasdik. Dan kemudian orang yang selalu dalam waktu dan kondisi apapun percaya terhadap nilai-nilai kebenaran ilahiyah, nilai-nilai amal soleh yang luhur, baik itu membenarkan berperilaku atau beramal baik dan selalu menjunjung tinggi nilai kebaikan, maka orang itu disebut asyidik. Nama itu disematkan dalam khalifah Nabi yang pertama yang bernama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masyarul muslimin sidang salat Id yang berbahagia, maka manusia yang setiap detiknya bersedekah, kata Nabi, walau air putih 1 gelas, maka itu bernilai kebaikan. Dan sedekah manusia itu bisa meluluh lantahkan seluruh isi bumi. Masyarul muslimin sidang salat Id yang berbahagia, maka sedekah yang kita lakukan bersama itu, baik pada bulan suci Ramadan dan pada bulan Syawal ini, harus kita pertahankan. Kalau perlu kita naikkan tingkatannya. Karena Nabi di setiap keluar dari pintu ada puluhan titik sedekah. Dari nasihat yang dikeluarkan, dari harta benda yang dia keluarkan, dari apapun yang Nabi miliki. Maka manusia yang paripurna yang bisa menduplikasi perilaku Nabi itu adalah orang yang di setiap waktu tidak melihat pada posisi sempit atau longgar, tapi dia senantiasa bersedekah. Tentu martabatnya lain dengan manusia biasanya. Orang yang demikian itu yang kata ahli sejarah disebut orang yang memiliki karamah atau kemuliaan, bahkan bisa jadi memperoleh gelar waliullah. Orang yang dekat kepada Allah karena kecintaannya. Masyarul muslimin sidang salat Id yang berbahagia, penutup dari khutbah Id pada pagi hari ini, pernah pada suatu waktu Imam Hanafi memperingatkan kepada muridnya. Kita tahu bahwa Imam Hanafi salah satu dari 4 imam mazhab besar, yang tentu di antara 4 imam mazhab itu imam yang terkaya dan dinilai memiliki keilmuan yang luar biasa. Kaya karena kesehariannya dia menjadi pedagang kain sutra, dan sampai di titik kulminatif kekayaannya itu sehingga dia harus bertakarub ilallah, meninggalkan nilai-nilai keduniawian atau menyeimbangkan hubbud dunia beralih ke hubbul akhir. Apa kejadian itu? Suatu saat ada muridnya
yang sholatnya dan zikirnya terlalu lama dibanding Imam Hanafi. Maka ketika Imam Hanafi habis mengimami di salah satu masjid, dia keluar, ada santri atau muridnya masih berzikir, tidak seperti biasanya. Dilihatlah sang murid itu, ternyata ada sesuatu yang ganjil. Jubah atau kalau di sini sarungnya agak cacat sedikit, tadi tidak mempengaruhi kesempurnaan sholat. Maka kemudian Imam Hanafi bergumam, kasihan murid saya ini, kenapa dia sholat dengan sarung yang berlubang, meski tidak membatalkan syarat sahnya sholat. Tapi sungguh ya Allah, aku bersaksi atas namamu dan nama Muhammad SAW, saya khawatir engkau mengutuk saya menjadi orang guru, seorang imam yang tidak bisa mengajari bersyukur terhadap muridnya. Maka kemudian diambillah uang Imam Hanafi dalam salah satu sakunya dan ditaruh di bawahnya sajadah sang murid itu. Dia tunggu sang imam sampai murid itu zikirnya selesai, lama sekali. Kemudian setelah selesai, Imam Hanafi menghampirinya dan berkata, wahai murid, di bawah sajadahmu ada bagian dari sedekah saya untukmu. Tolong belanjakan nanti setelah sampai rumah. Kemudian dibawalah selisipan atau uang yang ditaruh di bawah sajadah itu. Dibawalah oleh sang murid. Sampai di rumah dilihat ternyata berisi uang. Dan uang itu bukan uang sedikit, karena Imam Hanafi adalah imam yang kaya. Dan suatu waktu ketika berjamaah lagi, sang murid menanyakan, wahai imam, kenapa engkau memberikan uang yang saya punya? Ini uangnya saya kembalikan karena saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan sedekah olehmu, sementara uang itu ada padaku dan saya sudah cukup uang. Apa jawab Imam Hanafi? Saya takut kamu tidak pandai bersyukur di hadapan Allah. Kamu sholat, tapi pakaianmu tidak mengidentifikasikan bahwa kamu orang yang pandai bersyukur. Saat itu juga sang murid tersujud di kaki sang Imam Hanafi. Apa pelajaran yang harus kita petik dari seorang guru dan murid itu? Pakaian pun menjadi simbolisasi bahwa cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus benar. Selalu memuliakan diri untuk bermunajat dan menghadap Allah. Jangan sampai kebalik. Ketika kita bersilaturahmi antara sama manusia, berpakaian yang paling baik, sementara kita menghadap Tuhannya dengan pakaian ala kadarnya. Maka Imam Hanafi menangis bersama muridnya itu dan sama-sama sujud untuk beristighfar bahwa meskipun kepandaian ilmunya sampai setinggi langit, tapi belum tentu cara bersyukur itu benar. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia, maka iman kita tidak cukup dalam lisan, maka harus kita takrirkan dalam batin kita dan kita implementasikan wal amalu bil arkan, bahwa amal kebaikan kita harus seimbang antara iman lewat lisan, keyakinan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal. Maka iman yang benar adalah dari 3 komponen itu, sehingga orang yang beriman itu harus memiliki ilmu. Man arada dunya fa'alaihim bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihim bil ilmi, wa man arada fihima fa'alaihim bil ilmi. Iman tanpa ilmu, maka capaian kita untuk menjadi la'allakum tattaqun di Quran surat Al-Baqarah 283, kesulitan kita untuk menjangkau. Maka iman, ilmu, dan amal itu harus beriring, dan mari kita buktikan bersama kepedulian kita karena keyakinan iman. Bersilaturahmilah, karena silaturahmi itu adalah memanjangkan umur dan melimpahkan rezeki dari berbagai penjuru. Kata Nabi, barang siapa orang yang tidak memutus silaturahmi dan gemar bersilaturahmi,
maka Allah panjangkan umurnya dan Allah limpahkan rizkinya dari berbagai penjuru. Maka silaturahmi itu harus kita maknai lebih komprehensif untuk saling mengingatkan sesama muslim dan saling meringankan beban saudara-saudara kita. Kalau yang punya hutang, kalau ada rezeki cukup, maka tolonglah saudara-saudara dekat kita. Jangan memberikan sesuatu kepada orang lain sebelum orang yang paling dekat dengan kita memiliki masalah setiap hari, sehingga mempengaruhi keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, sidang salat yang berbahagia, aqulu qawli hadza fastaghfirullah alladzi nasru min wafatkum qarib wa basyiril mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada pagi yang mulia ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, menjadi manusia yang tidak diuji dengan ujian yang berat, tapi senantiasa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ilmu, dan istiqomah dalam amal. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.